5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan itu dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Nah, banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Adik-adik bisa cari tahu ya lagu tentang hijau rumahku dan hijau bumiku. Kalian bisa pelajari lagu ini bersama dengan teman-teman kalian. Nah, lirik lagunya seperti ini. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan, selalu berusaha lindungi bumi kita. Hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran. Kita kemana-mana ingat yang satu ini. Pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita. Hijau sekolah kita, hijau kota kita. Hijau sawah kita, hijau bukit kita. Hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu bersyukur kepadanya. Nah, itu tadi lirik lagunya ya adik-adik ya. Di situ banyak sekali mencerminkan betapa kita itu harus menjaga lingkungan kita. Adik-adik, berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama dengan teman-temanmu. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Beni begitu kagum akan semangat para petani. Para petani itu bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia, adik-adik. Menjadi petani itu banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka itu banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Nah, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusianya. Kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, adik-adik ya. Sebagai contoh nih, kalau masyarakat di pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya itu mengandalkan hasil perikanan laut. Nah, berikut ada beberapa
beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung pada sumber daya alamnya. Yang pertama adalah masyarakat daerah pantai adik-adik. Nah, pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Nah, pantai ini akan menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Apakah adik-adik pernah ke pantai? Pasti pernah ya. Nah, pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia itu memiliki banyak sekali pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam itu menjadi usaha ekonomi baru untuk masyarakat di pesisir pantai. Lalu ada masyarakat daerah laut. Nah, potensi perikanan laut di Indonesia itu sangatlah besar adik-adik. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil lautnya seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Nah, di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Nah, adik-adik, kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan loh keindahan laut. Nah, beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut itu seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Lalu berikutnya adalah masyarakat yang tinggal di daerah sungai adik-adik. Nah, sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai itu dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai itu digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah adik-adik. Nah, sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung adik-adik ya. Jadi pasarnya itu di sungai adik-adik ya. Para pedagangnya itu memakai kapal perahu atau kapal ya, kapal kecil atau sampan. Nah, di sini pasar jenis ini biasanya akan ditemukan di Sungai Barito di Banjarmasin. Nah, semua usaha jual beli itu dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Berikutnya ada masyarakat dataran tinggi. Nah, dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayur dan buah-buahan ya adik-adik. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata karena daerah dataran tinggi ini pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contoh dataran tinggi itu ada di Dieng ya, di Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang berikutnya ada masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti dataran tinggi, dataran rendah ini juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah itu juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Ini ya, masyarakat daerah dataran rendah itu biasanya daerah perkotaan adik-adik ya. Coba adik-adik kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggal kalian. Lalu kelompokkan nih aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Contohnya di sini ya, Kak Citra sudah buat tabelnya nih ya. Untuk di pantai
Itu misalnya pekerjaannya di situ ada nelayan, pengrajin souvenir, pemandu wisata, lalu ada yang berhubungan dengan perhotelan, perahu wisata, makanan seafood, parkir wisata, dan fotografi. Kalau di daerah laut ya ada budidaya rumput laut, budidaya kerang, tambak udang, pengrajin garam, penangkapan ikan, ada jasa penyeberangan juga, lalu ada penyelaman, ada sewa kapal juga. Kalau di sungai kegiatan ekonominya bisa berhubungan dengan pemancingan, pasar apung, arung jeram ya, tambang pasir, jasa penyeberangan juga ada, lalu penangkapan ikan, keramba ikan, dan wisata sungai. Lalu kalau di dataran tinggi itu pasti berhubungan dengan pertanian, karena daerahnya itu dingin ya, sejuk, itu biasanya untuk pariwisata adik-adik. Lalu ada perhotelan, perkebunan, peternakan, pemandu wisata, jasa pendakian, dan sewa gantole atau apa itu ya adik-adik ya, terjun payung seperti itu, gantole. Nah, lalu dataran rendah itu biasanya berhubungan dengan industri, dengan perkantoran, lalu perdagangan, ada juga kerajinannya, lalu berhubungan juga dengan hiburan ya. Lalu ada jasa konsultan, ada perhotelan, dan ada transportasi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.